mardhakum bisadaqah. Sembuhkan orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, sekarang ini dalam keadaan ada wabah semacam ini, harusnya kita gemar bersedekah. Bukan malah jadi orang yang pelit. Ada di antara kita itu dibilang sulit ekonominya, tidak, dia punya tabungan banyak, cuman dia khawatir kalau corona ini bakal panjang bertahun-tahun, akhirnya uang tabungan saya habis. Nah, ini orang yang beriman dengan uangnya, bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang beriman kepada Allah, dia yakin urusan makan itu Allah. Kata Nabi kita Muhammad, ini juga sebagai teguran biar kita tidak terlalu memikirkan besok makan apa, besok beli berasnya dari mana, terlalu difokuskan mikir, akhirnya sumpah sendiri. Kata Nabi kita Muhammad, inna baina aidikum yaumal qiyamati uqbatun qu'udah. Nanti di hari kiamat akan ada jalan menanjak, tanjakan tajam, jalannya itu miring, nanjak kayak gunung, yang kita semuanya harus melewatinya. Nanti di hari kiamat jalan itu tidak seperti aspal halus di depan itu, okay? Jalannya nanti nanjak. Dan kata Nabi Muhammad, la yujawizuha illal mukhifun, dan tidak akan bisa daripada manusia ini melewati jalan tanjakan itu kecuali al-mukhifun, orang-orang yang ringan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mukhifun itu? Apakah kita ini termasuk orang-orang yang mukhifun? Kata Nabi Muhammad, apakah kalian saat ini masih menyimpan makanan untuk besok? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Seandainya kau simpan makanan untuk besok, maka kalian bukan termasuk golongan al-mukhifun, orang-orang yang bisa melewati tanjakan tajam itu dengan keadaan yang nyaman. Sulit, nanjaknya repot. Kenapa? Suka nyimpen kita ini, terlalu berpikir panjang dalam hal dunia, terlalu berpikir sampai nanti kalau corona ini terus berkelanjutan, tidak selesai-selesai, cari kerja sulit, terus tabungan habis, bagaimana? Jadi berpikir tentang dunia itu boleh Bapak Ibu, tidak dilarang, cuman kalau berlebihan itu yang dilarang. Berlebihan itu yang dilarang. Kadang kesumpekan kita mikirkan dunia itu justru mendatangkan ampunan. Nah, ini juga penyemangat bagi bapak-bapak nih. Jangan kalau kerja kemudian hasilnya tidak mencukupi daripada kebutuhan keluarga, kemudian jenengan sumpek, itu justru jenengan dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, siapa yang sumpek ketika memikirkan nafkah untuk keluarganya, maka kesumpekannya akan mendatangkan ampunan daripada Allah. Artinya mikirkan nafkah keluarga itu wajar, boleh, bahkan bisa mendatangkan ampunan jika mikirkannya sewajarnya. Kalau mikirkannya berlebihan sampai lupa Allah, sampai lupa ibadah, tidak iling sholat, tidak iling dengan hal-hal yang diharamkan, wis pokoknya oleh duit, urusan halal haram nanti saja. Nah, ini yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo jangan menjadi orang yang pelit. Di saat-saat sulit jenengan bisa bersedekah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya seperti ini ya. Ada seorang yang miskin, tidak punya uang kecuali 10.000. Kemudian ada orang kaya, uangnya banyak. Datang panitia penyelenggara santunan anak yatim. Panitia datang kepada si kaya, Pak, ini kita akan mengadakan acara santunan anak yatim. Mungkin jenengan mau ikut andil untuk menyantuni anak-anak yatim. Akhirnya si kaya mengatakan, siap. Ini ada sedikit dari saya 100 juta untuk menyantuni anak yatim. Dan bagi si kaya mengeluarkan uang 100 juta itu ringan. Kenapa? Tabungannya miliaran. Tabungannya miliaran. Kemudian setelah itu panitia datang ke rumah si miskin. Pak, ini kita mau mengadakan acara santunan. Mungkin Bapak mau ikut andil untuk menyumbang
anak-anak ya, anak-anak yatim. Akhirnya si miskin ini pun juga tidak menolak. Oh siapa? Tapi ini pas keadaan saya lagi sulit, saya cuma punya uang 10.000. Nah ini saya bagi 2 saja, 5.000 buat saya, 5.000-nya untuk menyantuni anak ya, anak yatim. Mana lebih besar pahalanya? Yang 5.000 yang dikeluarkan oleh si miskin. Kenapa? Karena pada saat mengeluarkan si miskin itu butuh. Si miskin itu butuh dengan uang itu, tapi dia masih mau bersedekah. Sedangkan si kaya yang mengeluarkan uang 100 juta dengan santainya, karena tabungan masih miliaran di rekening. Jadi pahala itu tidak dilihat dari banyaknya. Pahala itu dilihat daripada bagaimana saat kita mengeluarkan, bagaimana keadaan kita di saat mengeluarkan. Oh keadaan kita sebenarnya butuh, tapi kita paksakan untuk tetap bersedekah, maka pahalanya lebih besar daripada yang kaya bersedekah ratusan juta. Nah ini nikmatnya kalau kita bersedekah di saat-saat yang sulit. Terkadang bawaan hawa nafsu, bawaan syahwat diri kita, keinginan diri kita ini di saat-saat yang sulit ini sudahlah nabung, diirit-irit, pengeluaran tidak boleh banyak-banyak. Nah ini banyak di antara kita yang beriman atau berkeyakinan dengan pemasukan daripada berkeyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya gampang Bapak Ibu. Yang ngasih pemasukan rezeki niku siapa? Yang ngasih jenengan rezeki siapa? Allah. Yang jadikan rezeki itu jenengan keluarkan siapa? Allah. Yang ngasih pemasukan kita Allah. Yang nakdirkan kita mengeluarkan dari kantong kita juga Allah. Lah ngapain kita pusing? Lawang Allah yang ngatur semuanya kok. Tugas kita cuma satu, ibadah. Di antara ibadahnya apa? Syukur. Keadaan apapun, sesulit apapun, kalau kita syukur Allah tambah.